الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته والتابعين إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته والتابعين إلى يوم الدين. الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله على آله وأصحابه وأزواجه وذريته وجميع الأولياء الله تعالى في المشرق والمغرب في البر والبحر والصالحين وخصوصا إلى روح Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu wa khususan ila abaina wa ummahatina wa jaddina wa jaddatina wa limasyakhina wal ustadina wa jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhumul amwat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid darain. Al-faslur rabi' asyara fi bayani salati syari'ati wa tariqati. Amma salatu syari'ah faqad ulimta bihadzal ayat hafizu 'ala salawati wal muradu minha arkanul jawarih az-zahirati biharakatil jasmaniyati mislul qiyami wal qiraati wal ruku'i was sujudi wal qu'udi was sawti wal faji walidzalika ja'al fadlu jam'a, yani qala Allah ta'ala hafizu. Wa amma salatu tariqah fahiya salatul qalbi wa hiya mu'abbadatun faqad ulimta bihadzal ayat was sadawatil wusta wal muradu minas salati wusta salatul qalbi li'anna al qalba khuliqa fi wasatil jasadi bainal yamin was shimal wa bainal alwi was sufli wa bainas sa'adah was syaqawah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-qalbu baina usbu'aini min asabi'ir rahman yuqallibuha kaifa yasha. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita bertemu lagi kurang lebih hampir 2 bulan kita kada bertemu dan sudah kita hari raya ya Allah. Jadi kita saling memaafkanlah saja. Halal bihalal. Minta halal, minta ridho sebertaan kan. Mudah-mudahan ke depan kita ini lebih baik lagi. Mudah-mudahan kita ini lebih mukhlis lagi hati kita, lebih bersih. Tazkiyah. Karena tujuan belajar ilmu tauhid, belajar ilmu daripada ilmu tasawuf, tujuannya adalah pembersihan hati. Lewat mana aja jalurnya, tujuannya pembersih hati. Walaupun belajar ilmu tauhid, misalnya tauhid dalam benar,
itu tujuannya adalah supaya bersih hati. Banyak-banyak beribadah tujuannya adalah membersihkan hati. Banyak-banyak misalnya berzikir tujuannya adalah supaya hati bersih. Banyak bersalawat itu tujuannya supaya bersih hati. Jadi seberataan amaliyah itu adalah alat masih tauhid kah? Tinggi nang kaya apa kah? Tauhid nang kaya apa kah? Tujuannya supaya kada bersirikan di hati itu aja. Tapi itu masih pondasi, belum katamu alam Tuhan belum. Nah, kalau orang belajar tauhid kepada bertemu dengan Tuhan itu belum. Itu cuma bertemu Tuhan hanya sekadar jangan sampai syirik di hati itu aja. Tapi itu belum ketemu. Itu baru mengenal ya, supaya merasuk di hati. Nah, ini kita ulangi sedikit tentang sholat syariat dan sholat tarekat. Jadi ujah Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, adapun sholat itu ada dua. Ini sholat lah. Yang pertama sholat syariat, yang kedua adalah sholat tarekat. Adapun yang disebut dengan sholat syariat seperti dalam ayat Al-Quran yang berbunyi hafizu ala salawati, jagalah oleh engkau beberapa sholat. Dalam surah Al-Baqarah, yang dimaksud daripada sholat ini adalah sholat organ tubuh yang zahir, yang nampak oleh diri kita, yang disebut adalah harakatul jasmaniyah, yaitu gerakan jasmaniyah, seperti mana baqiyam, berdiri, seperti mana membaca surat, seperti mana rukuk, seperti mana sujud, dan seperti mana duduk dan bersuara takbir ataupun baca Al-Fatihah, dan lafaz-lafaznya yang menggunakan makhraj ataupun tajwid. Ini yang disebut adalah sholat syariat namanya. Adapun sholat tarekat mujahidin di sini adalah yaitu sholatul qalbi. Wahia mu'abbadatun faqad alimta fi hadhil ayat. Yang dalam Al-Qur'an mengatakan wassalawatil wusta, yaitu sholat yang di tengah hati. Wusta itu yang di tengah-tengah, yaitu sholatnya hati. Sholat hati ini nang kayak apa? Nah, jadi sholat hati ini mujahidin adalah ingat ataupun bertauhid hatinya kepada Allah. Itu sholat hati itu. Jadi sholat ini kadang menggunakan hanya waktu sholat. Di luar sholat pun kalau dipakai. Walaupun di dalam WC. Nah, sholat qalbi nih ngarannya nih. Nah, artinya sholat qalbi ini artinya ingat benaham. Jadi ingat ini bermacam-macam ingatan. Nah, ada ingat kebesaran Allah, itu juga disebut sholat juga. Atau disebut ingat dengan jalalullah, itu juga sholat juga namanya. Ataupun tahu dengan jamalullah, itu sholat juga namanya. Melihat makhluk masuk dalam hati, kemudian kita bulikan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu sholat juga namanya. Nah, itu sholat qalbi namanya. Bahkan dikatakan Nabi SAW bersabda, hati itu adalah bagaikan dua jari
daripada jari Allah. Nah, yuqallibuha kaifa yasha. Jadi hati kita itu kenapa disebutkan kalbun? Hati kita tuh jadi disebut kalbun karena hati tersebut berbulak-balik. Kadang-kadang nyaman hati, tenang hati, riang hati, gembira hati. Kadang-kadang hati bisa sedih, bisa duka, bisa kesal, apalagi macam-macam sifat hati. Ini adalah yang membulak-balikkan adalah Allah. Nah, kita harus tahu tuh. Yuqallibuha kaifa yasha. Nah, apabila kita mau mengikuti yang di hati ini, nah, bahwa memulikakan, bahwa hati kita ini digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah yang disebut juga salat hati namanya. Jadi umpama di sini Jahidin, Allah taala itu bagaikan memainkan dua jari, kadang-kadang ke atas, kadang-kadang ke bawah. Ini misalah aja lah, bukannya Allah taala tuh besi jari kada. Jadi saking hati kita nih kada apa-apanya, hanya Allah Subhanahu wa taala yang membolehkan. Makanya hati kita nih, ujah ulama, hanya dua saja yang kita lihat. Yang pertama adalah jamalullah, kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala yang sesuai dengan nafsu kita, tabiat kita, itu adalah jamalullah. Nah, ada juga yang kada sesuai dengan nafsu kita, yaitu adalah jalalullah. Nah, misalnya hati kita rasa kada nyaman, itu yang kada nyaman itu adalah daripada Allah Subhanahu wa taala juga. Kemudian hati kita nih kada ridho, maka kita bolehkan itu dari Allah Subhanahu wa taala juga. Kemudian hati kita ada hasad, hati kita nih itu dari Allah Subhanahu wa taala juga. Tetapi di sini Allah Subhanahu wa taala mengasih namanya akal. Jadi memilih akal, ikhtiar, akhirnya memilih, walaupun itu daripada Allah Subhanahu wa taala, langsung otak kita ini memikirkan kita harus bolehkan. Nang kada ridho tadi kita bolehkan supaya ridho. Yang kada sabar tadi kita bolehkan supaya sabar. Hati yang kada nyaman tadi supaya dinyamanakan. Nah, itu masih ngarannya diri kita nih masih menggunakan akal. Jadi akal terus pemain. Maka akal inilah sunnahnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya membaiki daripada kehendak kita nih akal yang bermain, supaya akal kita nih aman dan selamat. Maka akal kita nih sesuaikan dengan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau masih bakal, kalau kada bakal, nah itu jajab sudah, kada dihukum, kada sembahyang lagi kada bapak, kada berpuasa lagi kada bapak, karena sudah ujur. Orang tuh ujur dah, ujur. Jadi ujur di sini bukan masalah sakit nang jahir, kada, ujur hati sudah. Ujur hati sudah. Itu ini kalau sudah ibaratnya kalau orang tuh hendak tahu namanya sholat hati tuh kayak gitu. Karena mujahidin di sini yang dimaksud daripada dua jari Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat. Yang pertama adalah qahar, yang kedua adalah lutfi. Yang pertama adalah
berkuasa kehendak si dia. Dipaksa gitu. Manusia itu dipaksa aslinya tuh. Makhurun. Manusia ini dipaksa harus bersifat nangka ini, harus berakhlak nangka ini. Itu dipaksa. Tetapi Allah Subhanahu wa taala juga mempunyai sifat namanya lutfi, yaitu kelembutan. Yang lembut nih ibaratnya nang sesuai dengan kehendak kita, itu lembut. Tetapi maksud daripada Allah Subhanahu wa taala mempunyai jari di sini ini adalah hanya untuk arah paham saja. Makanya apabila orang toh lalai dalam sholatnya, sholat nang syariat deh, pas hadat sholat tuh, maka rusak sholat nang jahir. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la sholata illa bihuduril qalbi. Kada ada yang namanya sholat gitu, kalau kada hatinya sholat juga hudur, hadir qalbi. Nah, ini ngalih benar ya. Makanya ujah Imam Hasan, orang tuh kalau seandainya 2 rakaat saja khusyuk ataupun hudur kalbinya, itu cukup sudah masuk surga. Nah, masuk surga 2 rakaat aja tuh. Seumuran kita tuh, misalnya seumuran dari balik sampai meninggal dunia, 2 rakaat aja tuh sholat tapi khusyuk, itu cukup sudah masuk surga. Tapi karena kita tidak tahu namanya khusyuk, namanya hudur, maka kita gawe harus jauh orang dah. Sabertaan kita gawe, nang fardu kita gawe, nang sunat kita gawe, sunnah hayat kita gawe juga, dan sunnah-sunnah yang lain. Karena apa? Mencari mudah-mudahan ada di antara sholat teh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saking sulitnya tuh namanya hudur nih. Makanya orang-orang terdahulu mereka ini untuk membersihkan hati macam-macam sumber ataupun cara. Subul salam kan banyak-banyak cara. Ada di antaranya orang-orang dahulu mereka supaya hatinya hudur kan, sebelum sholat banyak-banyak bertobat dahulu. Ketika berwudu tuh bujur-bujur diperhatikan. Dan sebelum daripada beribadah, bubuhane menjaga pandiran dahulu. Sebelum sholat bubuhannya nih orang bahari nih menjaga pemakanan dahulu. Orang-orang dahulu menjaga pergaulan terlebih dahulu. Karena apa? Karena pergaulan, makanan, pemandangan ataupun makanan dan macam-macam lain itu adalah mempengaruhi kepada hati. Karena jalur hati ini adalah panca indera. Dari mata masuk ke hati, dari pemandiran masuk ke hati, dari telinga masuk ke hati, dari rasa masuk ke hati, pemikiran masuk ke hati. Akhirnya mengganggu daripada sembahyang. Nah, makanya tidak sah jahidan di sini kan. Ini bahasa bubuhan tasawuf ada sah bang. Kalau bahasa fikih lain lagi ada sempurna. Nah, kalau bubuhan tasawuf ini kada sah sholatnya amun kada hadir hatinya. Nah, makanya bubuhannya tuh mengkodak terus gawian sholat, mengkodak terus. Nah, apabila sudah ketemu hati tenang, sholat
salat rasa nyaman tenang di hati digawe maka mengkoda lagi nang tadahulu walaupun sudah salat digawe mengkoda daras lah gawean. Tandanya orang hudur di hati yaitu tenang, nyaman tuh di hati, nyaman beribadah. Ini lain rindu ataupun jauh belum lagi. Tenang aja dulu yang kita cari nih. Amun orang rindu tadi dengan sholat tuh kada kerasaan, nyaman rasanya, nikmat rasanya. Karena sholat ini ujar ulama tuh bagaikan makanan. Atau dikatakan oleh ulama, sholat ini bagaikan obat. Ada nang orang dipaksa untuk memakan obat, ada nang ketagihan lawan obat. Nah itu. Kalau kita nih masih apa namanya dipaksa supaya memakan obat, supaya waras. Nah, kita nih dipaksa dahulu memakan obat. Ujah ada ulama tuh hidin berumur berapa puluh tahun kan 60 tahun jadi 30 tahun ibadah dipaksa sembahyang nih 30 tahun ibadah nyaman sudah katagihan. Jadi mendatangkan daripada nyaman ini dihidin dipaksa dahulu. Misalnya orang tuh hendak bersih hatinya, lalu hanya mempelajari ilmu tauhid saja, kada menggawi sholat. Nah itu berarti mengurangi apa ngarannya syarat-syarat pembersihan. Karena sholat ini ibaratnya wajib, ibaratnya syarat tuh. Sedangkan bertauhid itu ibaratnya memantapi. Kan subulus salam itu artinya jalan banyak untuk mendapatkan hidayah. Sedangkan gawian nangkap parduan ini ibaratnya makanan rutin. Jadi kalau seseorang tadi hendak sehat benar, maka ditugului nang mana? Ada nama nuguli tauhidnya aja sampai tetamu. Ada yang menungguli dikirnya aja. Ada yang menungguli ilmunya aja. Ada yang menungguli tirakatnya aja. Menjaga makan, menjaga kalam, menjaga pandiran, macam-macam toh. Tujuannya adalah supaya hidayah yang didapatkan. Nah, tapi kalau ibaratnya belajar tauhid, lalu keparduan tadi ditinggalkan, itu lambat sampainya. Nah. Sedangkan belajar tauhid ini tujuannya adalah supaya kada syirik. Itu benar. Setelah pengakuan diri kita kada syirik, kemudian hanyar melanjutkan ke lain. Ibarat tangga itu panjang lagi. Orang yang banyak beramal tuh aja tirakat sampai sehari misalnya 70.000 berzikir, salawat 70.000. Itu amal aja belum lagi naik. Itu hanya membersihi benar lagi. Hanya membersihkan benar lah. Belum benaik. Maksudnya benaik ini adalah seseorang rohaniat tuh bisa disambut bertamu lawan nang tukang sambut rohaninya nih. Kalau rohaninya nih belum bersih, belum disambut. Ini secara nang ikut aturan nih lah. Yang disebut adalah saliknya ada 2 perjalanan nih. Ada nang orang nang manitik yang disebut salik. Ini aturannya. Pembersihan dahulu, kemudian ibaratnya hanya apa aja bahasa tasawuf tuh. Yang pertama adalah tahali dulu aja.
pangosongan. Timbah itu hanya taja tahali. Yang kedua adalah pembeningan. Yang terakhir hanya tajalli. Tajalli ini artinya orang yang sudah disambut. Rohaninya lah yang disambut. Bahasa di sini adalah ainun basirah, yaitu tabukanya hati batin. Ini tujuan kan hendak bertemu dengan Tuhan, supaya bersih itu berjumpa lawan Tuhan. Berjumpa lawan Tuhan tersebut, ainun basirahnya harus tabuka. Kalau kada tabuka, kada bertemu. Kalau kada bertemu, maka ilmunya aja hanyar. Kalau ilmunya aja, berarti masih bertemu dalam ilmu. Itu lain tak? Kalau bertemu lawan ilmu saja, itu belum tertamu ngarannya. Sedangkan yang dimaksud sini adalah roh kita ini bertemu lawan Tuhan. Roh kita ini bertemu lawan Tuhan. Yang menciptakan, yang menjadikan, dan lain muntung kita ini pandai roh nama pandai lawan Tuhan tuh berkalam-kalam. Nah disitulah pengakuan namanya roh tadi ketika bertemu dengan Tuhan tuh pertama kali itu nih banyak orang-orang berkata bertemu Tuhan tuh hanya dengan tauhid, kada lain. Itu lain bertemu ngarannya. Itu hanya adalah bertauhid. Bukan yang disebut liqa rabbih, bertemu dengan Tuhan belum. Yang bertemu dengan Tuhan itu adalah roh yang bertemu. Syaratnya daripada bertemu dengan Tuhan tersebut adalah bersih. Setelah bersih adalah mencurundung pulang, berkilau, hanyar tajalli. Ujah kitab di sini, orang yang bisa bertemu dengan Tuhan itu kada banyak ilmu saja, bukan banyak amal saja. Walaupun orang tuh berisi kitab, membaca kitab tuh sudah alpin jadi di sini 1 juta kitab sudah dikumpulkan, belum tentu bisa bertemu dengan Tuhan. Walaupun beribadah siang malam 70 tahun beribadah terus, belum tentu bertemu dengan Tuhan kalau kada dijemput oleh Tuhan. Nah itu Pak. Makanya ujah orang-orang di sini, orang-orang terdahulu tasawuf, jangan menyembah ibadah. Jangan bertuhan lawan ibadah. Jangan bertuhan kepada ilmu. Karena orang namanya mbah ataupun bertuhan lawan ilmu, bertuhan lawan ibadah itu adalah terhalang masih. Nah, memangnya bingung Pak kadang-kadang ya Allah. Jangan menyembah Tuhan ya. Jangan menyembah ibadah. Jangan bertuhan lawan ilmu. Tetapi kalau orang yang sudah dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala, itu kadang-kadang ibaratnya segi syariatnya orang tersebut ada mengumpati lagi jalur. Li'annal musalli yunaji rabbahu. Karena orang yang sudah sampai tadi bertemu dengan Tuhan Azza wa Jalla, itu hidin tu senang benar bermunajat, berpandir lawan Tuhan. Nah itu ibaratnya tentang orang yang bertemu dengan Tuhan lah. Jadi di dalam kitab tuh banyak kisah-kisah orang bertemu dengan Tuhan. Kita selidiki, kita lihati bahwa yang bertemu dengan Tuhan tadi adalah roh.
Karena roh ini paling pinanduk lawan Tuhannya. Roh ini lah. Jadi sebelum turun, belum berkulit, belum berjasad, roh ini kan berbentuk roh aja. Jadi pinanduk benar lawan Tuhannya. Gara-gara berjasad nih nah, jasadnya kotor, akhirnya kada pinanduk lawan Tuhannya. Makanya datangnya nabi-nabi dan rasul tujuannya tuh adalah supaya jasad tuh supaya bersih. Tujuannya sembahyang, berzikir, ibadah, itu tujuannya adalah supaya roh yang ditempeli oleh jasad supaya bersih lagi. Makanya syarat orang tuh bisa bertemu dengan Tuhan itu jasad kada merasa lagi, akal kada berfungsi lagi. Apabila masih akal menempel, masih memikirkan baik buruknya, itu kada kawa bertemu dengan Tuhan masih. Kada kawa. Karena alamnya nih lain. Orang bertemu dengan Tuhan nih bukan alam akal, alam mulki atau malakut lain, tapi alam jabrut. Nang di situ kada ada lagi bantuan. Di situ kada ada lagi nabi dan rasul. Di situ kada ada lagi wali. Apalagi akal. Itu Anda bertemu dengan Tuhan dok. Di situ tuh. Dan ini orang-orang yang khusus saja yang bisa bertemu dengan Tuhan Azza wa Jalla. Nah, itu selingan dulu lah ya dok. Selingan daripada tauhid tadi. Wassalatus syariah mu'aqadatun fi kulli yaumin. Nah, kalau sholat syariat ini itu ada waktunya fi kulli yaumin, setiap hari itu 5 kali nang fardu. Dan tempatnya berjamaah di masjid. Nah, itu sudah tahu kita kan. Kemudian mengarahnya arah kiblat. Itu yang syariat toh. Kemudian syaratnya daripada sholat tersebut mengikut imam kalau berjamaah tanpa ada riya ataupun sum'ah. Nah, itu sholat syariah. Adapun sholat tariqat itu adalah sholat mu'abbadatun fi umrihi, yang disebut adalah kalau bisa sholat yang daim, yang selama-lamanya. Di mana saja kita berada, hati kita yang pertama kali adalah ingat dulu. Adapun tempatnya sholat tadi adalah dalam hati. Dan cara berjamaahnya adalah mengumpulkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dengan lisan batin. Nah, jadi apa-apa yang kita lihat bahwa yang bergerak maupun tidak bergerak itu adalah Allah Subhanahu wa taala dan asma Allah Subhanahu wa taala dengan lisan batin. Hati nama bunyi nih, itu dari Allah, itu gawian Tuhan, walaupun secara zahir gawian manusia. Itu adalah yang disebut sholat batin toh. Nah, adapun imam daripada sholat tadi adalah syauqu fil fuadi. Nah, yaitu ada kerinduan dalam hati imamnya toh. Kalau kita ini mungkin belum yang disebut namanya syauq ataupun rindu dengan Allah Ta'ala, belum.
Karena martabat sauk ini apabila sudah orang martabat mahabbah dulu, orang tidak akan dapat sifat mahabbah ini kalau belum yang disebut hatinya mukhlis ataupun ikhlas. Tandanya orang berikhlas adalah ridho. Tandanya orang ridho adalah syukur. Tandanya orang syukur adalah sabar. Dan termasuk orang-orang yang sabar ini adalah yang sudah melewati jenjang namanya taubat, juhud. Kemudian hatinya kada tagyur lawan dunia. Dan hatinya sudah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi tingkatan itu kita nih jauh panar masih. Apalagi yang disebut sauk tadi, hati rindu. Mungkin hati kalau rindu, kalau kita jauh dari anak rindu, ya kan? Jauh dari bini rindu, tapi jauh rindu dengan Allah taala itu ngalih benar. Kenapa kada rindu? Karena kada ta'aruf, kada kenal lawan Tuhan, Bang. Nah, mahabbah ini ataupun zauk atau rindu ini buah daripada ma'rifat. Buah daripada ma'rifat. Tapi ma'rifat hati di sini yang dimaksud adalah ma'rifat pemberian tadi, pemberian. Jadi dibukakan tuh nah. Hijab lawan Allah taala dihijab, dibukakan hidin kan. Akhirnya kita rindu. Nah, hijab tuh dibuka. Makanya bubuhan ahli tarekat itu biasanya ada doa bubuhannya tuh, ilahi anta maksudi waridaka matlubi warzuqni mahabbatak wa ma'rifatak. Ya Allah, beribadah tujuan pian haja. Salat ibadah tujuan hanyalah mencari ridhomu, kasihmu. Supaya apa? Warzuqni, berikanlah rezeki yang paling ganal, yang paling besar, yaitu adalah terbukanya hijab. Ma'rifat dan kasih sayang Allah yang diberikan lawan kita. Nah, gitu. Bukan kita yang mengasihi, kada. Kalau kita mengasihi ataupun mahabbah dengan Allah Ta'ala, itu bisa mengeramput aja. Tapi kalau Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengasihi, itu yang bujur. Karena kalau orang itu diberi oleh Allah Ta'ala ma'rifat sedikit aja, itu kita bisa kada ingat tahun yang lain. Nah, untung kita kada diberi oleh Allah Ta'ala mahabbah tuh. Kita bisa kada ingat lagi lawan bini, lawan anak. Nah, mahabbah tuh. Kalau nyaman ibaratnya diberi Allah Ta'ala mahabbah, bisa kada ingat lagi pian. Makan kada ingat, kuring kada ingat. Nah, ini ada kisah wali kan. Wali ini abdal sudah. Abdal pangkatnya nih. Datang kepada wali yang gaus, yang lebih tinggi lagi. Ya Syekh, sampian ini kan berpandai Allah Ta'ala tuh langsung. Kada perantara lagi. Kalau kami ini masih tahalang. Uja abdal tadi. Betul Bang, kayak Pak. Minta akan Bang. Mahabbah sidin tuan kami diberiakan. Satu jarah saja. Sedikit benar. Satu jarah tuh ibaratnya yang paling halus tuh Bang. Jarah. Karena hidin ini wali al-Ghaus ini besar. Itu kada ada halangannya lagi dengan Allah Ta'ala. Ya Allah, berikanlah pada yang abdal yang saya ikung tadi itu ngarannya ma'rifat mahabbah. Diberi oleh Allah Ta'ala sejarah benar. Sejarah aja halus benar dah. Selama dikasih orang tuh kada ingat lagi dalam dirinya. Berjalan ke sana kemari kada sembahyang lagi. Kada sembahyang lagi. Nah, apabila orang tuh kada sembahyang lagi, tapi kada ingat dalam dirinya, ayo aja dah bisa wale dah. Tapi amun kada sembahyang, tapi ingat lawan duit. Nah, ingat lawan bini, lain itu. Lain mahabbah, lain ma'rifat karena. Jadi selama 1 minggu keluarganya datang pada wali yang ganal tadi, wali al-Ghaus.
Wali gaus itu orang tua kami, abah kami itu. Nah, kenapa kayak itu? Selama seminggu nih berjalan di tengah padang pasir, gurun Sahara, gunung-gunung, kada ingat lagi bulik, kada ingat lagi ibadah. Apa nang pian pian bari lawan abah kami tadi. Tolong bang, wagasakan. Nah, karena wali ganal ini Al-Ghaus ngarannya kan, langsung meminta kepada Allah Ta'ala, ya Allah, berapa gerang yang diberi marifat mahabbah lawan Al-Abdal tadi, Mujahidin, sejarah aja Pak, kawalah dikurangi lagi. Nah, bertawar nih kawa wali besar nih kawa meminta lawan Allah Ta'ala, bertawar kawalah dikurangi. Mujahidin dikurangi aja. Nah, jarah tadi uja Allah Ta'ala itu sudah dikurangi daripada jarah 100 kali lipat kurangnya. Sudah ada, amun dikasih sejarah bisa mati bakajut. Nah, marifat tuh nah, mahabbah marifat tadi. Amun dikasih sejarah mati bakajut. Nah, ini dikasih nang sejarah tuh dibagi 100. Lumayanlah dia boleh gaus, kawalah dikurangi lagi. Ujalah Ta'ala, kami kurangi nang 100 bagian tadi menjadi 10 pulang dikurangi. Nah, itu Allah Ta'ala beri cabut nang banyak tadi, dikasihlah marifat mahabbah tadi nang sejarah dibagi 100. Nah, salah satu 100-nya tadi dibagi 10 hanyar normal wali itu. Nah, wali itu nang kayak itu, apalagi kita orang biasa nih. Apabila diberi Allah Ta'ala ma'rifat bujuran, ma'rifat itu artinya dijemput. Nah, hati ini melihat mancarunong bidadari misalnya, ma'rifat surga misalnya, bidadari itu mencungkung melihat. Kayak apa hendak bernafsu lanang di dunia mencungkung sudah. Maaf pula. Jadi itu ma'rifat. Jadi untunglah ini dalam kitab Ihya Ulumuddin diceritakan tentang kisah tadi itu. Tentang mahabbah di bab kitab namanya kitab Al-Mahabbah. Diceritakan situ, maka untunglah orang yang kada diberi marifat normal kita. Kalau hendak pian hendak minta marifat bisa kada mampu hidup kita nih orang awam, banyak dosa, diberi oleh Allah Ta'ala bakajut bisa mati di tempat kita. Nah, jadi baik yang kayak orang biasa nih aja ya, kalau jadi marifat ilmu aja. Kalau diberi Allah Ta'ala marifat nang ainun basirah, nang ganal, kita bisa kada mampu jasad kita yang ada. Makanya apalagi orang tuh bertemu dengan Allah Ta'ala, bertemu dengan Allah Ta'ala tuh bujur bertemu, lain ilmu lagi. Ainun basirahnya tuh melihat, bertemu dengan Allah Ta'ala, tetapi kadang kau mengisahkan. Kalau dipandirakan bertemu dengan Tuhan itu adalah tauhid, itu ngarannya pembersihan hati lewat tauhid. Kalau yang sebujurnya orang bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah ainun basirahnya. Nah, dan biasanya kalau orang bertemu dengan Allah Ta'ala itu jasadnya sudah mampu. Nah, kalau kada mampu hangus. Ibarat lampu nih kan, kekuatannya berapa watt. Nah,
tetapi bolanya halus, meledaknya. Banyak kisah-kisah orang ahli sufi itu bertemu dengan Tuhan langsung mati di tempat. Banyak orang ahli sufi itu. Makanya jadi Imam Al-Ghazali, rahmat Allah Subhanahu wa taala tuh kada melihat kita nih. Rahmat Allah Subhanahu wa taala kita nih kada diberi cepat. Kalau cepat diberiakan, kita kada ingat lagi lawan dunia, otomatis hendak menyorang terus. Kemudian sibuk hatinya nih, lisannya, pemikirannya itu aja yang dipikirkan. Allah aja tahu yang dipikirkan. Mabuk sudah, gila sudah orang dah. Seperti syairnya Qais Al-Laila, Amru Qais. Ada seorang dulu, orang tuh punya cinta benar lawan bininya luar biasa. Saking cintanya nih, kada kau makan, kada kau minum, kada kau guling. Di orang Banjar kan rusak. Rusak sudah. Galau. Ditawari makanan, kada mau. Ditawari berjalan, kada mau. Itu hendak apa? Pokoknya hendak berdapat lawan Laila aja. Amru Qais ngarannya. Pokoknya benyanyi terus gawean. Orang jatuh cinta ya Pak, benyanyi terus. Itu ada surat dari Laila minta darah aja. Langsung menitisakan, siap aja. Jangankan darah aja, nyawa pun diberiakan. Amru ala diyaril Laila wa qabbalu jal jidar wa jal jidara ma hubbud diyar saqabna qalbi walakin hubbu man sakanat diyar. Syairnya tuh kayak itu tuh. Ketika aku nih berjalan di kampungnya aja kada melihat Laila nih. Suka benar, himung benar di kampungnya aja nih. Melihat tembok jalan nih. Ke kurangkol gitu. Kurangkol, kucium. Bukan karena cinta lawan temboknya nih, kada. Akan tetapi cinta lawan orang nang di kampung tuh ngarnya Laila. Itu kalau diberi oleh Allah Ta'ala mahabbah. Ulun kun wah ini kedua nih minta Allah Ta'ala mahabbah ataupun ma'rifat. Kalau dibukakan hidin bisa kada ingat lan bini lagi. Itu syaratnya tuh. Kita aja punya hati nih cinta sayang lan orang tuh bisa bakal kalahian di rumah. Ibaratnya tuh orang tuh sudah bisa bini, bisa anak bini ya. Soalnya hatinya tagiur lawan yang lain kan. Itu bisa berpecahan piring kan gitu tuh. Mudah-mudahan paham ya Allah. Insyaallah. Mudah-mudahan paham. Insyaallah mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ada manfaatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dipahamkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkat daripada kitab Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Bi barakati Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iya kan. Biar banget. Zikir kita lah. Abdur zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. 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 La ilaha illallah.
La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La La ilaha illallah. 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 Allahu Allah. 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 Allah. Allahu Allah.